Kebenaran tidak akan pernah takut pada perdebatan yang adil dan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri Timnas 2024 serta teman-teman yang berbahagia. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan tim terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gita Tri Umami sebagai pembicara pertama selaku pihak pro. Selanjutnya, Saudara Muhammad Hafiz sebagai pembicara kedua selaku pihak kontra. Dan yang terakhir, Saudari Bulan sebagai pembicara ketiga selaku pihak konklusi. Yang dalam kesempatan ini akan membahas tema Fintech Syariah dengan mosi perkembangan Fintech Syariah di Indonesia lebih meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan edukasi konvensional. Dewan juri yang terhormat, saya Gita Tri Umami sebagai pihak pro dengan tegas dan lugas menyetujui mosi kita pada kali ini, yaitu Fintech Syariah lebih berpotensi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana telah kita ketahui dalam era digital ini, financial technology atau fintech telah merevolusi dan memberi harapan baru bagi masyarakat dalam mengelola dan mengakses sistem keuangan, yang dimana sebagai peningkatan literasi keuangan syariah yang mungkin tidak ditemukan di dalam sistem edukasi konvensional. Dewan juri yang terhormat, pada tahun 2022, Fintech Syariah menduduki peringkat keempat di Indonesia, dan pada tahun 2023, Fintech Syariah menduduki peringkat ketiga, yang dimana telah jelas bahwa Fintech Syariah memberikan dampak yang baik bagi peningkatan literasi keuangan syariah. Keunggulan dari Fintech Syariah ini sangat memiliki manfaat yang banyak. Salah satu contohnya ialah prinsip-prinsip yang digunakan dalam Fintech Syariah ialah berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang dimana kita ketahui bahwa warga Indonesia mayoritas umat beragamanya ialah Muslim. Jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk mengaplikasikan Fintech Syariah ke kehidupan kita sehari-hari, yang dimana jika dibandingkan dengan edukasi konvensional yang mungkin lebih teoritis dan kurang interaktif. Dewan juri yang terhormat, pada tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah mencapai sebesar 9,14% dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2023, mencapai sebesar 39,11%. Angka ini mencerminkan layanan fintech syariah dapat memudahkan literasi keuangan syariah masyarakat untuk melakukan atau mengaplikasikan fintech syariah ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan mayoritas umat beragama Islam, fintech syariah lebih dapat diterima oleh masyarakat untuk menggunakan fintech syariah dan melakukan sistem keuangan di layanan fintech syariah, yang dimana mudah dijangkau dan mudah diakses dan informatif bagi masyarakat. Dan ini dapat saya simpulkan bahwa fintech syariah lebih berpotensi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional, yang dimana saya sebagai pihak pro menyetujui mosi kita pada kali ini. Saya Gita Tri Umami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari tim Siratal Mustaqim, dan dengan tegas saya menyatakan bahwa saya berada di posisi kontra sebagai pembicara kedua dengan mosi Fintech keuangan syariah di Indonesia lebih berpotensi meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan edukasi konvensional. Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman dan kemampuan masyarakat Indonesia
dalam memahami bagaimana konsep keuangan syariah yang sesuai dan berdasarkan syariat Islam, yang mana hal itu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada beberapa larangan seperti riba, gharar, dan maisir. Salah satu bentuk untuk mewujudkan kemampuan literasi keuangan syariah adalah dengan adanya vintage keuangan syariah. Dengan sarana ini bisa membangun pemahaman tentang ilmu-ilmu keuangan syariah melalui teknologi digital. Namun, yang terjadi saat ini adalah vintage keuangan syariah yang ada saat ini malah berfokus dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena vintage keuangan syariah yang ada pada saat ini lebih condong kepada transaksi simpan pinjam, dan mereka lebih banyak mengedukasi tentang penjualan produk mereka yang malah tidak sesuai dengan harapan dalam mengembangkan literasi keuangan syariah. Bisa kita ambil contoh misalnya BSI Mobile yang bisa kita sama-sama lihat dan buka bahwa tidak ada literasi yang bisa memahamkan penggunanya untuk mengerti bagaimana pemahaman mereka terhadap literasi keuangan syariah. Karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki mayoritas muslim, dan juga negara Indonesia memiliki literasi masyarakat yang rendah, hanya 10%. Maka dari itu, ketika vintage keuangan syariah tidak memfasilitasi literasi tentang pemahaman keuangan syariah, akan menambah ketidakpahaman masyarakat yang daya literasinya itu sangat rendah. Maka dari itu perlu fitur-fitur yang bisa meliterasi para pengguna vintage keuangan syariah. Salah satu cara yang paling efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah adalah melalui edukasi konvensional seperti kegiatan di kampus, seminar tentang keuangan syariah, event-event bazar yang mengedukasi tentang keuangan syariah, dan juga kegiatan-kegiatan besar yang itu mempunyai tujuan untuk mengedukasi masyarakat terhadap literasi keuangan syariah. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom Rabbani bisa. Dewan Juri yang terhormat, yang adil dan bijaksana, serta rekan-rekan para pemerhati ekonomi syariah. Kenalkan kembali saya Wulan dari tim Siratal Mustaqim, selaku pembicara ketiga dan selaku juga sebagai pihak konklusi dalam perdebatan kita kali ini, yang mana mosi perdebatan kita kali ini perkembangan finance teknologi syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah daripada edukasi konvensional. Benarkah? Kita melihat dulu sudut pandang dari pihak pro dan pihak kontra. Dewan Juri yang terhormat, saya di sini sebagai pihak konklusi yang akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi yang telah disampaikan pihak pro juga pihak kontra. Pihak pro dan pihak kontra, apabila kita lihat argumentasi yang mereka sampaikan sama-sama menyampaikan bahwa literasi keuangan syariah adalah pemahaman dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baiklah, dari pihak pro, sudut pandang pihak pro menyetujui dengan mosi perdebatan kita kali ini Dewan Juri yang terhormat. Pihak pro setuju bahwa fintech syariah itu bisa meningkatkan atau berpotensi untuk meliterasikan keuangan syariah di Indonesia daripada edukasi secara konvensional. Dari sudut pandang pihak pro, setuju bahwa dikarenakan fintech telah merevolusi
fintech telah merevolusi sistem keuangan sehingga memudahkan para penggunanya atau masyarakat, dan terbukti dengan naiknya peringkat fintech syariah dari peringkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom Rabbani bisa. Dewan Juri yang terhormat, yang adil dan bijaksana, serta rekan-rekan para pemerhati ekonomi syariah. Kenalkan kembali saya Wulan dari tim Siratal Mustaqim selaku pembicara ketiga dan selaku juga sebagai pihak konklusi dalam perdebatan kita kali ini, yang mana mosi perdebatan kita kali ini perkembangan finance teknologi syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah daripada edukasi konvensional. Benarkah? Kita melihat dulu sudut pandang dari pihak pro dan pihak kontra. Dewan Juri yang terhormat, saya di sini sebagai pihak konklusi yang akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi yang telah disampaikan pihak pro juga pihak kontra. Pihak pro dan pihak kontra, apabila kita lihat argumentasi yang mereka sampaikan sama-sama menyampaikan bahwa literasi keuangan syariah adalah pemahaman dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baiklah, dari pihak pro, sudut pandang pihak pro menyetujui dengan mosi perdebatan kita kali ini Dewan Juri yang terhormat. Pihak pro setuju bahwa fintech syariah itu bisa meningkatkan atau berpotensi untuk meliterasikan keuangan syariah di Indonesia daripada edukasi secara konvensional. Dari sudut pandang pihak pro, setuju bahwa dikarenakan fintech telah merevolusi sistem keuangan sehingga memudahkan para penggunanya atau masyarakat, dan terbukti dengan naiknya peringkat fintech syariah dari peringkat 4 di tahun 2022 dan meningkat satu tingkat menjadi peringkat 3 di tahun 2023. Nah, artinya terus banyak diminati oleh masyarakat itu tersendiri untuk fintech syariah. Ditambah pihak pro menyampaikan bahwa indeks dari literasi keuangan syariah itu juga meningkatnya pesat sekali Dewan Juri terhormat. Pada tahun 2022 itu sebanyak 9,12%. Di tahun 2023-nya itu sebanyak 39,12%. Namun, pihak kontra tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Melihat sudut pandang dari pihak kontra menjelaskan bahwa fasilitas finance teknologi syariah masih tergolong kurang. Banyak fitur-fitur dari fintech syariah itu sendiri tidak menjelaskan atau tidak terdapat penjelasan mengenai nilai-nilai prinsip ekonomi syariah, seperti adanya goror, apa itu riba, apa itu maisir, dan kebanyakan para pengguna fintech syariah itu banyak yang memakai saja, inklusinya banyak, namun mereka tidak paham dengan apa yang mereka pakai. Begitu Dewan Juri terhormat. Nah, perlu diketahui juga bahwa edukasi konvensional itu artinya metode pembelajaran yang melibatkan guru atau buku juga kelas secara tatap muka. Artinya itu pun masuk akal Dewan Juri terhormat, karena kita belajar, karena di sini mosi perdebatan kita adalah literasi artinya pemahaman, pembelajaran. Artinya kita perlu guru untuk meliterasi diri kita, meliterasi suatu ilmu Dewan Juri terhormat. Nah, melihat dari pihak pro dan juga kontra, kita harus juga menemukan titik tengah sebagai pihak konklusi. Dewan Juri yang terhormat, yang adil dan bijaksana, serta rekan-rekan pemerhati ekonomi syariah. Di sini saya sebagai pihak konklusi mengajak kita semua untuk melihat titik tengahnya. Jika kita lihat, kita pahami dari kedua belah pihak, pihak pro juga pihak kontra, itu sebenarnya literasi keuangan syariah itu bisa dilakukan secara keduanya. Secara kita mengikuti perkembangan zaman teknologi, tapi kita sadari keduanya itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun dari segi pemahaman, di sini saya jelaskan lagi bahwa mosi perdebatan kita kali ini adalah literasi bukan konklusi, sehingga menitik beratkan bahwa untuk pemahaman dan kemampuan baru deh perlu adanya implementasi dari pemahaman tersebut. Dan dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pemahaman kita memerlukan guru. Artinya edukasi konvensional itu juga baik untuk meliterasikan keuangan syariah yang ada di Indonesia ini. Namun, solusi yang kami tawarkan adalah, yang pertama adalah pembelajaran literasi keuangan syariah itu perlu diperbarui menjadi kreatif, agresif, juga interaktif. Dan juga jangkauan pendidikan itu karena setiap wilayah berbeda-beda, maka aksesnya juga berbeda-beda. Maka diperlukan keseimbangan antara teknologi dan juga edukasi secara konvensional. Sekian dan terima kasih. Di penghujung acara pada debat kita pada kali ini,
Saya Gita Tri Umami, mewakili dari tim Shiratal Mustaqim, akan memberikan closing statement, yang dimana setiap pernyataan memiliki makna tersendiri. Maka daripada itu, kita sebagai tim ataupun sebagai manusia tidak boleh menghakimi seseorang, karena setiap pernyataan memiliki sisi tersendiri dari seseorang. Maka dari itu, saya Gita Tri Umami, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.